tips jago jualan versinya Sylvie Larina. Yang pertama, teman-teman udah siap ya? Yang pertama adalah teman-teman wajib punya yang namanya katalog. Nih katalog teman-teman. Kebalik ya. Aku sudah punya katalog. Karena ini bulan Maret, jadi aku sudah punya 2 katalog. Satu katalog Maret, 1 katalog April. Jadi setiap bulan seperti ini. Katalog itu wajib. Nggak ada alasan untuk mau jago jualan tapi beli katalog aja enggak. Itu omong kosong ya, omong kosong. Kalau kamu mau jago jualan, kamu harus punya yang namanya buku katalog. Buku katalognya bukan cuma 1, tapi minimal paling sedikit itu 5-10 buku katalog ya. Itu sudah wajib, hukumnya wajib. Naik motor harus pakai helm, naik motor harus punya SIM misalkan ya, setir mobil harus punya SIM, itu wajib. Nah, saya pribadi mewajibkan, mau jago jualan harus punya buku katalog. Kalau nggak punya buku katalog, jauh-jauh dari yang namanya jago jualan. Nah, buku katalog ini kenapa kak kok wajib? Karena ini adalah alat sakti untuk berjualan. Saya jago jualan marmer karena saya punya alat mixer yang bagus ya, oven yang bagus, yang panasnya itu menyeluruh sampai seluruh tempat ruangan oven. Kalau ovennya tangkring biasa dengan oven yang listrik, dengan oven yang besar, itu pasti hasil kuenya juga lain teman-teman. Nah, teman-teman mau jago jualan, ya harus punya buku katalog. Ini alat sakti untuk teman-teman berjualan. Ini ibarat toko ya. Kita nggak usah loh sewa-sewa toko, sewa-sewa etalase atau ruangan ya untuk jualan Oriflame. Dipajang-pajang produknya, itu nggak usah teman-teman. Ya udah, buku katalog ini aja ya. Dia adalah senjata sakti untuk berjualan. Nah, kak kan ada itu gambar katalog online udah disediain. Itu nggak detail teman-teman ya. Hanya beberapa produk aja. Yang saya pernah hitung paling 40-80 produk aja. Sedangkan di buku katalog ini itu ada 800 produk yang bisa kita tawarkan ke orang lain. Jadi kemungkinan untuk lakunya lebih besar ketimbang jualannya pakai gambar katalog online. Terus apalagi? Di katalog ini kita bisa cium aroma parfum. Kita jualan parfum nih, poinnya gede. Kita bisa, mbak ini loh mbak, enak mbak parfumnya mbak, sampai dihodor-hodorkan ke hidungnya gitu ya, ini cobaan-cobaan sampai gitu. Jadi orang lain bisa langsung rasakan aroma si parfumnya. Jadi buku katalog itu bisa menghipnotis orang yang melihat ya. Menurut aku buku ini bagus teman-teman ya. Kita nggak perlu cetak, kita nggak perlu print warna, ini udah ada. Terus ya, seperti contohnya di bulan Maret ya, ini ada Tether Care. Di bagian kiri ya, kiri pinggir itu ada tulisan InFocus. Itu artinya apa? Fokus penjualan yang teman-teman bisa maksimalkan itu adalah Tether Care bulan ini. Gitu. Terus ini lagi nih lipstick yang terbaru, The One Stockholm ya, lipstick The One Color Unlimited Ultra Fix Lipstick. Nah, panjang namanya ya, biar gampang lipstick Stockholm gitu aja kalau saya. Ini juga ditulis teman-teman di sini. Tuh, di sini tulisannya InFocus, ada tulisannya. Berarti teman-teman udah dikasih tahu kunci sama Oriflame, ini loh produk yang bisa kamu fokuskan jualan bulan ini. Nah, kalau di gambar katalog online nggak ada tulisan itu, nggak ada aroma parfumnya. Jadi buku katalog itu penting, wajib. Berapa tadi? 5-10 itu minimal kita sebagai reseller harus punya ya. Kalau kamu nggak punya buku katalog ya udah jualannya biasa-biasa aja. Biasa, beda. Kalau mau jago ya nurut punya 5-10 katalog ya. Saya bikin sup iga, sup bakso. Kalau saya nggak pakai iga ya beda rasanya kalau saya pakai tetelan teman-teman ya. Kalau nggak pakai bawang putih ya jadi sup iga, tapi beda rasanya.
itu namanya jago karena tahu alatnya, sudah tahu resepnya ya. Yang pertama wajib punya buku katalog 5-10, sederhana, gampang dipraktekin. Yang kedua, nah teman-teman perhatikan, ini udah ciri khas. Buku katalog aku selalu ada peta diskon. Jadi aku bikin kertas sederhana aja, nggak perlu di print, ditulis tangan juga bisa, di print juga bisa. Itu tulisnya peta diskon. Jadi saya menulis 10-20 produk yang lagi diskon bulan ini. Nah, nulisnya nggak yang bahasa planet. Contohnya, saya tulis di sini tender care _salep. Orang nggak ngerti tender care, karena kan saya selalu kelilingkan buku katalog ini ke orang-orang baru ya. Jadi nggak orang-orang itu terus. Nah, kadang orang ini ngerti tender care, tapi kadang orang lain nggak ngerti tender care gitu. Jadi kalau kita ngomong salep, nah dia ngerti tuh ya. Terus eye pencil, saya nggak tulis teman-teman eye pencil, saya tulisnya pensil mata. Harganya berapa, lalu halamannya itu berapa, di mana. Jadi waktu buku katalog ini saya pinjamkan ke orang lain, saya punya 10 ya, saya pegang 1. Jadi yang 9 itu keliling dia, jalan, keliling-keliling dipinjam-pinjamkan. Saya bilang sama teman, Mbak, nanti lihat di depan ini ya, di depan bagian cover ya, itu ada produk yang lagi diskon. Udah, kamu lihat di situ aja, itu harganya fantastis, murah gitu, tekankan gitu teman-teman. Jadi si pembeli, calon pembeli lihat, oh ini toh yang dibilang Silvi itu gitu kan. Ada lipstik nggak nempel 79.900 halaman 5. Langsung dia buka halaman 5 teman-teman. Udah, nggak perlu buka yang lain gitu. Itu keuntungan dan kelebihan kalau kita buat peta diskon ya. Terus kayak apa, spot gel SOS, pure skin spot gel SOS, orang nggak paham teman-teman, dia nggak paham, tapi saya tulis di sini gel jerawat, itu orang sudah paham. Oh, gel berarti untuk jerawat, untuk kempesin jerawat, mereka paham. Saya tulis 49.900 halaman 71. Langsung si pembeli ini, calon pembelinya langsung buka halaman 71, langsung dibuka ya. Mana sih halaman 71 ini? Nah, langsung dibuka. Nah, halaman berapa ini? Halaman 71. Nah, dia langsung menuju ke halaman yang dimaksud gitu. Jadi, peta diskon ini menggiring calon pembeli untuk melihat produk-produk yang kita mau fokuskan jual gitu ya. Itu keuntungan punya peta diskon. Nah, peta diskonnya jangan cuma 1 buku, tapi ada 10 buku. Kalau teman-teman punya 20 buku, wah, hasilnya akan lebih besar keuntungan jualannya gitu. Jadi peta diskon ini penting ya. Tulis peta diskon, kemudian nama teman-teman sama nomor WA yang bisa dihubungi. Mudah kan? Nggak susah kok ya. Oke, itu sudah kedua. Nah, yang ketiga adalah teman-teman wajib memakai produk. Ya, mungkin ini agak gitu ya sama beberapa orang. Tapi saya pribadi, saya mencoba memakai produk. 1-2 produk aja nggak apa-apa. Kita tahu itu gimana sih lipstiknya. Kita tahu spot gel itu khasiatnya seperti apa. Lipstiknya itu katanya nggak nempel, itu kita bisa cerita. Pada saat dioles kok masih kayak ada minyak-minyaknya. Ternyata setelah beberapa menit itu mengering teman-teman. Itu enteng, di bibir tuh enteng ya. Tuh, itu nggak transfer gitu loh ya. Ini kertas deh ya. Tuh, nggak ada lipstiknya gitu loh. Jadi memang perlu banget untuk coba produknya. Teman-teman korbanin bobanya, korbanin batagornya deh, korbanin jajannya deh, buat teman-teman beli produk Oriflame. 1-2 produk aja, pakai, terus rasakan, mulai foto bersama produk, mulai cerita di Facebook, mulai cerita di IG story-nya,
mulai cerita di WhatsApp story-nya, bikin video singkat setengah 30 detik atau 30 detik atau berapa detik, 45 detik gitu ya, kata-katanya udah disusun gitu kan. Itu lebih bagus loh teman-teman. Orang tuh lebih percaya daripada, "Mbak, itu parfum yang hari ini diskon itu gimana sih aromanya?" Itu parfum pria loh. Iya, tapi aromanya gimana? Itu katanya leader aku, aromanya itu lembut, terus seger. Nah, orang kan bingung ya. Tapi kalau kita udah pakai parfumnya, kita semprotin ke tangan kita bikin video dia gitu ya. Kita bisa ngomong, "Oh iya, Mbak, kayak gini loh Mbak baunya." Kayak kemarin ya, Born to Fly. Itu kayak jeruk Mbak, jadi kayak aroma-aroma jeruk gitu loh gitu. Jadi kita bisa ngomong karena kita udah pakai produknya. Dan orang itu lebih percaya kalau testimoni sama review produknya itu dari kita teman-teman. Bukan wajahnya orang lain, bukan wajahnya Mbak A, Mbak C, Mbak B, itu bukan. Tapi wajahnya kita karena kita udah pakai. Dia akan latah dan dia akan beli. Percaya deh, praktekin ya. Jadi kita udah belajar 3 tips. Yang pertama tadi punya buku katalog, lalu pakai peta diskon, lalu pakai produknya. Ya, kita bukan menjual hoax. Kita menjual apa yang kita pakai. Saya menjual lipstick, saya menjual Kutex karena saya pakai Kutexnya. Saya menjual Optima Even Out karena memang saya pakai. Daripada saya menjual produk yang saya nggak pakai. Orang lain tuh nggak akan percaya teman-teman. Itu sudah dunia marketing tuh seperti itu. Jadi jualah apa yang kamu pakai, jualah apa yang kamu makan. Aku jualan bakso ya, karena aku sudah coba baksonya. Aku jualan roti, roti lapis, bukan roti sobek ya, karena aku sudah makan roti sobek itu. Beda ya, beda. Kalau kita sudah makan, kita sudah cobain produknya, itu rasa dan greget untuk jualan itu beda banget ya. Yang keempat adalah, ini juga penting teman-teman, jual tepat sasaran. Nah ini nih, ini banyak banget keluhan, "Kak Sil, aku jualan nggak laku, dibilang mahal, dibilang zaman pandemi mending beli beras," gitu ya. Itu banyak banget keluhan-keluhan seperti itu. Nah, setelah aku pelajari, setelah aku coba telepon, aku analisa, itu karena mereka kurang tepat jualannya. Jadi nggak tepat sasaran. Anak panah mau ditembak, ditarik busurnya untuk ke tepat sasaran, itu nggak tepat teman-teman. Nah, gimana jualan tepat sasaran? Kita harus tahu. Misalkan gini, ada 5 orang calon pembeli, A, B, C, D, E. 2 ini pelajar SMA, 2 ini pekerja kantor, 1 ibu rumah tangga. Lagi diskon parfum hari ini contohnya ya teman-teman ya. Kita langsung jualan ke mereka berlima, itu nggak bisa, salah. Karena apa? Pelajar SMA itu nggak cocok beli produk seharga 199.000, 149.000, pokoknya di atas 100 tuh, itu nggak cocok. Nggak cocok sama dompetnya mereka. Mereka daring di rumah, mungkin uang sakunya berkurang. Jadi kita salah sasarannya, yang salah kita, bukan produk Oriflame-nya. Nah, untuk pekerja kantor, ya, ini laki-laki, ini perempuan, ini masih bisa jualan ke pekerja kantor ini teman-teman, masih bisa. Ke ibu rumah tangga juga masih bisa. Nah, itu yang namanya jualan tepat sasaran. Jangan sampai jualannya salah sasaran, sehingga muncul keluhan mahal, keluhan apa sih Oriflame gitu ya. Jadi banyak sambat-sambatan, keluhan-keluhan. Ya memang karena kita reseller, penjual itu salah sasaran jualannya. Jadi penting banget untuk tahu aku mau jualan ke siapa, produknya apa. Kalau SOS Pot Gel itu saya berhasil jualan 6 biji ke anak kemarin tuh kelas 2, SMA kelas 2 sama mahasiswi semester 2. Itu laku
karena cocok sama kantong mereka. 50.000 ya kan, jerawatnya kempes. Daripada 50.000 buat beli cat time 2, ya mending bikin jerawatnya kempes dong. Saya suka bilang gitu. Oh iya Tan gitu. Oh iya aku mau beli, aku mau coba. Jadi kita memang harus tahu kebutuhan orang ini. Kita mau nawarin produk ini apa gitu, produk apa ke siapa ya. Jadi sudah 4 tips ya, jualan tepat sasaran. Nah, tips terakhir nih, konsisten. Ini yang agak susah nih, konsisten. Saya juga terkadang challenging banget gitu ya. Aku harus konsisten. Diulang-ulang setiap hari. Masih ada Senin nggak laku Kak. Aku cuma laku 1 lipstick yang 49.000. Loh, bersyukur teman-teman laku gitu ya. Aku mau laku 10 Kak. Oke, besok hari Selasa coba lagi ya. Kak, hari ini aku nggak bisa jualan, aku harus bantu mama misalkan, karena banyak nih anak-anak muda kan yang join Oriflame. Nah, itu teman-teman kasih tahu konsisten ya Mbak, diulang lagi, coba hari Rabu gitu. Saya bilang, kalau kamu udah mau berhenti Oriflame atau udah capek ya, tunggu 1 tahun. Jangan jadi kutu loncat yang gampang pindah ke jualan satu, terus hasilnya belum maksimal, belum berbuah gitu ya, udah pindah lagi ke produk lain. Nah itu orang akan bingung, Mbak ini jualan apa ya, Facebooknya penuh banget jualan macem-macem. Orang bingung teman-teman. Jadi konsisten itu perlu dilakukan setiap hari ya. Kayak orang tua punya anaknya belajar jalan, dari bayi lahir ya dia konsisten ngajarin anaknya. Kayak Mbak Rumi mungkin ya masih punya baby, si cansolnya belum bisa ngomong ya tetap diajak ngomong. Tapi kalau kita kayak mikir gitu, duh kayak orang gila, wong anak nggak bisa ngomong kok diajak ngomong ya. Itu adalah konsisten seorang ibu rumah tangga supaya anaknya bisa ngomong ya. Memang seperti itu caranya teman-teman. Jadi sebetulnya jago jualan di Oriflame itu ya seperti kehidupan kita sehari-hari, nggak susah-susah. Ya, jadi kali ini ada 5 tips jago jualan. Jago loh ya, kalau mau jago jualan ya harus dipraktekin. Kalau cuman jualan ala kadarnya ya wes, gak usah dipraktekin. Ya sudah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya itu cuman jualan biasa, beda. Kalau jago, mau expert di jualan ya harus mau praktek. Punya katalog minimal 5-10, lalu kasih peta diskon, lalu pakai produknya, dan jual tepat sasaran. 4 hal ini dilakukan secara konsisten berulang-ulang. Oke, mudah ya, sederhana ya, tapi hal yang sederhana, hal yang mudah teman-teman lakukan berulang-ulang secara konsisten, teman-teman akan menjadi seorang yang ahli ya. Ahli baking lah, ahli jualan, ahli skincare, ahli makeup artist kayak Winda ya kan, ahli TikTok. Nah itu karena memang diulang-ulang dilakukan gitu teman-teman.